Bab 823. Siapakah yang merupakan lawakan? Astaga, monster ini semakin kuat saja. Di sekitar cahaya Erik, kuantum menunjukkan tinjunya dan bersinar terang. Tinjunya menghancurkan kepala monster harimau, dan kedua tangannya memegang lutut dan sedikit ngos-ngosan. Griselda berada di samping dan dia juga sedikit keringatan. Bagaimana jika kita istirahat sebentar? Kata Griselda. Baik. Kuantum menatapi depan mereka dengan sedikit tidak puas, dan tadi, Sean dan Dimarto sudah menerima sinar kelima. Sedangkan mereka masih saja baru ketiga. Kabarnya, sinar ketujuh itu bukanlah yang paling maksimal, namun semenjak klan kuno ini musnah, tidak ada lagi orang yang bisa mendapatkan lebih dari 7 sinar ke atas. Kata kuantum sambil berpikir, entah apakah Dimarto bisa melakukannya atau tidak. Gadis suci, menurutmu mereka bisa mendapatkan hadiah sinar sampai ke berapa? Tiba-tiba kuantum meledek. Itu Andri terlalu bodoh, dia dibohongi oleh Hario hingga tidak menggunakan Reiki. Mungkin tadi yang ketiga sudah adalah batas limit dari mereka. Griselda mencibir. Erik dan Andri sudah lama dilupakan oleh mereka. Dan di saat mereka berdiskusi, di hadapan mereka, langit sedikit bergetar, dan 2 buah tiang cahaya bersinar. Dan ketika melihat warna hijau itu, Griselda dan kuantum juga sedikit kaget. Ini tidak mungkin. Kuantum melototkan matanya dan langsung berdiri. Sean dan Dimarto tidak berada di sana dan mereka sudah menerima sinar kelima, jadi ini milik Andri. Griselda juga terlihat berekspresi buruk. 2 orang yang awalnya dikira oleh mereka sudah lama gagal, ternyata malah lebih cepat mendapatkan sinar keempat. Ini aneh, mereka tadi mendapatkah hadiah keempat jauh lebih lama daripada kita, mengapa mereka tiba-tiba menjadi begitu cepat? Kata kuantum tidak percaya. Mungkin karena mereka mengetahui trik tertentu. Kata Griselda sambil mengerutkan keningnya. Tidak menggunakan Reiki. Tatapan kuantum terus bergerak. Dan di saat mereka berbicara, Erik yang sudah merasakan aura di dalam sinar itu sudah hilang. Dia perlahan membuka kedua matanya dan merasakan bahwa kelelahan sudah sirna. Bagaimana ini? Erik menatapi Andri. Aku merasa bahwa perkataanmu benar. Andri berkata, sebelumnya Griselda dan kuantum terus saja lebih cepat daripada kita. Namun sekarang sudah dibalap oleh kita. Andri awalnya memang pintar, analisanya juga kuat, dia langsung menganalisanya. Perlu diketahui bahwa Erik dan dia tidak menggunakan Reiki sama sekali, dan dengan begini juga bisa lebih cepat daripada Griselda dan kuantum, ini sudah sangatlah bisa menjelaskan permasalahannya. Awalnya aku ingin membuatmu mendapatkan sedikit kesempatan untuk pemurnian tubuh, tidak disangka aku berhutang sekali lagi kepadamu. Andri menatapi Erik. Erik tersentuh, dia juga mengerti bahwa Andri tidak mengatakan perkataan bohong. Sebagai keluarga di dunia tersembunyi, mereka tidak mungkin tidak bisa menemukan satupun pembantu sama sekali. Namun Erik malah berkata, jika kamu begitu berterima kasih kepadaku, bagaimana jika biarkan aku melihat wajah cantikmu? Apakah kamu sudah melakukan persiapannya? Aku melepaskan masker, kamu harus menikahiku. Andri berkata sambil mengedipkan matanya. Kalau begitu aku tutup mata dan rasakan dengan kerohanianku, dengan begitu tidak termasuk melihatmu kan? Kata Erik sambil tertawa. Bukankah nadi urat Tuan Qin sudah putus semua, apakah kerohaniannya masih begitu hebat? Andri tiba-tiba tersenyum, dia mendapatkan bak dari perkataan Erik. Sepertinya harus selamat bahwa kultivasimu kembali normal. Kata Andri. Erik langsung kehabisan kata-kata, dia mencibir, dirinya sepertinya salah bicara. Ingat untuk menjaga rahasia untukku. Erik berkata sambil pura-pura batuk, jika dia bercanda dengan Andri, sepertinya dialah yang selalu kalah. Andri tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Mereka berdua kembali semangat dan terus-terus maju ke arah puncak gunung.
Dan Griselda dan Quantum yang berada di belakang sana semakin susah maju, terutama ketika melihat Erik dan Hendry mengaktifkan hadiah sinar kelima. Dia sangatlah iri dan dengki. Mereka pasti menemukan triknya, jika tidak mungkin bisa melampaui kita begitu banyak. Suara Quantum sangatlah berat dan berkata dengan marah. Namun sayangnya kita sudah berpisah dengan mereka, jika tidak masih ada kesempatan untuk menanyakannya. Sebelumnya mereka pergi begitu saja, sekarang ketika melihat Erik dan Hendry sudah berjaya, mereka malah sedikit menyesal. Sekarang juga bisa pergi tanyakan, kita langsung pergi ke sana saja dan cari mereka. Griselda tersenyum dengan percaya diri, Kakak Zu adalah temanku yang lama, aku pergi memohon kepadanya, dia tidak mungkin tidak memberitahu kita, bahkan mungkin kita bisa lanjut satu tim dengan mereka. Jika benar memang bisa begitu, baguslah kalau begitu. Quantum juga berkata dengan senang. Mereka baru saja menerima hadiahnya, tidak seharusnya mereka langsung jalan begitu cepat, kita harus cepat ke sana, kata Griselda. Sekarang monster yang mereka ketemu sudah semakin kuat, dan jika bertarung dengan itu akan sangatlah kesusahan. Jika ada bantuan Hendry dan Erik, itu tentu saja akan semakin bagus. Mereka berdua kali ini juga tidak sempat untuk membunuh monster lagi, dan langsung berlari cepat ke arah tempat Erik dan Hendry. Erik yang baru saja selesai menerima hadiah dari sinar itu langsung menyadari Griselda dan Quantum. Dia sedikit mengerutkan keningnya. Selamat, kalian berdua sudah mendapatkan hadiah kelima. Griselda dan Quantum tersenyum dan melangkah cepat ke arah mereka. Sikap mereka berubah 180 derajat, seolah kejadian tadi sama sekali tidak terjadi. Erik mencibir, dia sudah mengetahui kira-kira apa maunya mereka. Kakak Zu, kecepatanmu jauh lebih cepat daripada aku, kamu sungguh hebat. Salut, salut. Quantum juga berusaha tersenyum. Namun setelah dipuji-puji oleh mereka, Erik dan Hendry sama-sama berekspresi tidak peduli. Griselda sedikit canggung, Kakak Zu, kalian begitu cepat mendapatkan hadiahnya, apakah kalian punya cara tertentu? Sebelumnya sudah bilang, jangan menggunakan Reiki, dan jangan begitu sok dekat, panggil aku Hendry Zu saja. Hendry mengerutkan keningnya, sebelumnya perbuatan Griselda sudah membuat dia kecewa. Ekspresi Griselda sedikit kaku, dia lalu berusaha untuk tersenyum dan berkata, Kakak Zu jangan bercanda lagi, sudah sampai tahap ini jika tidak menggunakan Reiki mana mungkin bisa membunuh monsternya. Iya, sekalipun kami menggunakan Reiki saja juga kesusahan untuk membunuh monsternya, kata Quantum. Monster yang kalian temui sudah begitu hebat. Ekspresi Erik sedikit berubah, dia menyadari sesuatu. Tentu saja, setelah sampai di sini tidak mungkin masih sedang membunuh serigala saja kan? Kata Quantum. Mengapa tidak mungkin? Erik mencibir, dia pergi ke tempat jauh. Seketika formasi dinyalakan, ruangan sekitar bergetar, beberapa monster keluar dan menerbu ke arah Erik. Griselda dan Quantum melirik ke sana dan menyadari bahwa monster-monster ini bukanlah monster beruang ataupun harimau, melainkan tetap adalah monster serigala. Meskipun kemampuannya juga sedikit lebih kuat, namun dibandingkan dengan monster hebat fase sempurna, jelas lebih lemah. Ini tidak mungkin. Griselda dan Quantum seolah tersambar petir, mereka tidak bisa percaya dengan adegan di hadapan mereka. Semenjak cahaya ketiga, monster yang mereka hadapi sudah adalah monster kuat, dan Erik sampai di sini masih sedang membunuh monster serigala saja. Mereka berdua bingung, mereka ingin muntah darah, mereka tidak bisa mendapatkan alasannya. Aku pernah bilang, monster di sini tidak boleh dibunuh menggunakan Reiki. Erik menggunakan tenaga dalam dan membunuh monster serigala ini. Tapi kalian tidak percaya. Sekarang dilihat-lihat siapa yang melawak di sini. Erik menatapi mereka berdua dan berkata dengan penuh sindiran, itu membuat mereka berdua langsung berwajah merah.
bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.